Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai suatu ibadah itu hendaknya mencocoki 6 perkara. Mencocoki padanya 6 perkara. Kemarin sudah kita jelaskan harus mencocoki apa kemarin? Sebabnya. Sekarang harus mencocoki jenisnya. Antum lihat halaman 107 itu. Qala al-mu'allifu asbahullah, tsaniyan yang kedua, an takuna muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Hendaknya ibadah tersebut sesuai atau mencocoki syariat. Nah, pada jenisnya. Jenisnya harus cocok. Harus sesuai dengan syariat. Contohnya, antum misalkan berkorban, korbannya dengan kelinci, kira-kira sah nggak korbannya? Nggak sah, karena kelinci bukan hewan korban, walaupun halal, tapi kan bukan hewan korban, jenisnya beda gitu loh. Paham belum? Jadi jenis yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitulah yang kita gunakan untuk beribadah. Contohnya antum berkorban nyembelih kuda, ana mau korban kuda, boleh nggak? Kita katakan nggak sah. Karena kuda bukan hewan korban. Faham maksudnya? Jenisnya harus sesuai dengan syariat. Kita lihat. Fa in kanat min ghairil jinsi alladhi syara'ahu syara' fa innaha la tuqbal. Apabila ibadah tersebut bukan dari jenis yang disyariatkan oleh syariat, maka tidak diterima. Li'anal ibadata mabniyatun 'ala tauqif. Dikarenakan ibadah dibangun di atas tauqif. Maksudnya apa? Dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas perasaan. Falau dhaha syakhsun bi farasin tusawi qimatan naqah 10 maratin fa innahu la yuzzi, masyaallah. Kalau ada orang kurban, kurban menyembelih kuda, yang kuda itu seharga dengan harga onta, bahkan 10 kalinya. Jadi harganya lebih mahal daripada onta 10 kalinya. Maka tetap enggak sah, karena kuda bukan hewan kurban, jenisnya beda gitu loh. Tapi halal enggak kuda? Halal, tapi bukan hewan kurban. Li'annal udhiyata la takunu illa min jinsin mu'ayyanin khas. Dikarenakan hewan sesembelihan tidaklah terjadi kecuali dengan jenis yang tertentu yang khusus. Jenis tertentu dan khusus, enggak sembarangan. Antum berkorban dengan ayam, sah atau enggak Usain? Korban dengan ayam, tapi halal enggak ayamnya? Halal. Cuman enggak sah karena ayam bukan hewan korban. Kita lihat. Wahya al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu hewan yang dipakai untuk korban, untuk sembelihan adalah onta, sapi, kambing. Walaysa minha al-khayl, tidak ada di situ al-khayl itu kuda. Fala tasihhu at-tudhiyah biha, maka enggak dianggap sah menyembelih kuda tersebut sebagai hewan sesembelihan. Berikutnya, walau dhaha bid-dajajah fa innaha la tasih. Kalau ada orang nyembelih kurban dengan dajajah, yaitu ayam. Kurban dengan ayam. Kita lihat bagaimana la tasih, enggak sah. Li'annaha laysat min jinsin ma yashra' at-tudhiyah bihi. Karena ayam itu bukan jenis yang disyariatkan untuk dijadikan sesembelihan dengannya. Paham ya? Karena beda jenisnya, sehingga kurban dengan ayam enggak sah. Paham maksudnya? Jadi harus hewan-hewan yang sudah ditetapkan oleh ditetapkan oleh syariat. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan, alaysa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajatan. Ini penting ini. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, barang siapa yang berangkat Jumatan pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wah, berarti boleh kurban dengan ayam, kata mereka. Qulna hadhihi qurbatus shadaqatin. Hadhihi qurbah shadaqah. Ini adalah qurbah yang bentuknya shadaqah, bukan berkorban hewan sembelihan. Paham belum? Seakan-akan dia berkorban mensedekahkan satu ekor ayam. La qurbatun, barakallahu fikum, la qurbatun nusukin. Bukan bukan kedekatan atau bukan kurban yang sifatnya nusuk. Nusuk itu sembelihan. Paham ya? Qul inna sholati wa nusuki ay wa dhabhi wa mamati wa mahya, barakallahu fiikum. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu artinya dhabhi.
Paham ya? Nusuki dzabhi. Naam, kita lihat sini. Kama law tasaddaqa bi wazni dajjajah lahman falaysa binusukin, ya kan? Atau kata beliau, sebagaimana kalau seandainya bersedekah dengan seberat apa? Bersedekah dengan daging seberat apa? Ayam. Daging ayam seberat apa? Dengan apa? Daging seberat ayam. Paham maksudnya ya, intinya bersedekah dengan daging ayam itulah. Falaysa binusukin, maka itu bukan nusuk. Paham belum? Nusuk ini sembelihan syar'i yang seperti korban itu ya. Nah, barakallahu fikum. Hewan korban. Maka walaupun dia nyembelih ayam tadi tidak dikatakan apa? Nusuk, tapi sedekah. Berikutnya, law anna rajulan aqa bi ba'irin hal tuzzi'al aqiqah. Sekarang kalau ada orang akikah dengan unta. Lahir anak laki-laki, senang dia, akhirnya beli unta dijadikan hewan akikahan. Sah atau enggak? Secara globalnya untuk masalah sah-sah saja, cuman kurang afdal. Sebutkan nanti. Wa illa dia menyelisih dalil. Menyelisih apa? Ad-dalil. Kita lihat di sini. Al-jawab, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, la tuzzi' al-aqiqah bi ba'ir. Enggak sah. Akikah dengan unta itu enggak sah. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyanaha minal ghanam syat. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menentukannya dari kalangan kambing itu syat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kambing. Jadi enggak boleh yang lainnya. Domba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mau jenis biri-biri atau mau jenis kambing kacang kambing Jawa itu ya. Nah, barakallahu fikum, intinya apa? Bukan unta. Kalau anak laki-laki berapa kambingnya, Husain? 2. Kalau anak perempuan berapa, Isa? 1. Nah, kalau unta kan enggak masuk. Kita lihat. Faqala ba'dul ulama, tapi sebagian ulama mengatakan tuzzi, sah. Unta pun enggak masalah. Akikah dengan unta sah katanya. Lakin asyat afdal, tapi akikah dengan kambing itu yang afdal. Paham ya? Akikah dengan kambing yang afdal. Kita lihat lagi. Lakin asyat afdal. Wa inna ma qalu bil izza. Kenapa mereka mengatakan sah-sah saja? Akikah dengan unta, li'anna jinsal ibil yasihu taqarrub ila Allah azza wa jalla bihi fin nusuk. Dikarenakan jenis unta ini dibenarkan untuk jadikan korban untuk Allah Ta'ala pada penyembelihan korban. Ya enggak? Unta kan boleh jadikan korban. Jadikan apa? Hewan sembelihan korban. Untuk berapa keluarga kalau unta? Berapa? 7 keluarga. Kalau sapi? Sapi? 5. Kalau sapi berapa keluarga? Untuk berapa keluarga sapi? Untuk berapa keluarga sapi? Korban. Ayo. Sapi untuk berapa keluarga sapi? Alhamdulillah. Berapa? Sapi untuk berapa keluarga? Husain? 7. Kalau unta? Kalau unta? Sama juga. Kalau kambing berapa keluarga? 1. Paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, fahiya bi'tibari kauniha nusukan takunu jinsan jinsan. Maka unta tersebut kalau ditinjau daripada keadaan dia nusuk sebagai hewan sembelihan kurban, maka dia dikatakan jenisnya. Wa bi'tibari kauniha ibilan, kalau ditinjau tadi yaitu unta sendiri, wa baqaran dan juga sapi, wa ghanaman dan kambing, takunu nau'an minan nusuk, maka dia juga barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya unta ini kalau dilihat dari unta, keadaan unta itu, kalau dilihat apakah dia itu hewan sembelihan nusuk atau bukan, maka dia jenis, salah satu jenis sendiri ya. Nah, termasuk hewan dipakai untuk kurban bisa. Tapi kalau ditinjau dari keadaan unta sendiri, unta, sapi, kambing, maka itu nau'an minan nusuk, termasuk salah satu jenis hewan sembelihan. Yashmaluha ismul jins, masuk padanya isim jenis juga. Maksudnya nih ya. Maksudnya apa? Maksudnya juga masuk dalam kategori jenis hewan sembelihan. Oleh karena itu para ulama mengatakan boleh, sah. Paham ya? Boleh dan sah. Cuman afdalnya apa tadi? Kalau anak laki-laki berapa kambing? 2 kambing. Kalau anak perempuan berapa kambing? 1 kambing, itu yang afdal. Kita lihat sini. Walladzina qalu bil ijza' fil aqiqah yaqulun. Dan orang-orang yang mengatakan sah-sah saja akikah dengan unta, Masya Allah, kalau akikah dengan unta besar lagi ya.
Yaqulun, mereka mengatakan innaha la tuzzi'al aqiqah bil ba'ir illa an wahid. Enggak boleh akikah dengan seekor unta kecuali satu orang. Satu orang, paham ya? Nah, beda kalau kurban. Kalau kurban Idul Adha satu unta kan 7 keluarga. Satu sapi 7 keluarga, tapi kalau untuk akikah maka enggak dianggap sah kecuali untuk satu orang. Bainama fil udhiyah, adapun kalau udhiyah sesembelihan kurban tuzzi'an sabah, ya kan? Sah untuk 7 keluarga. Fa idza arada insanun an ya'uq bi ibilin fa 'anil ghulam ba'iran. Masyaallah. Ini. Nah, kalau seandainya orang itu ingin apa? Akikah dengan unta, berarti kalau lahir anak laki-laki berapa unta? 2 ekor unta. Biayanya besar. Unta harganya mahal enggak? Mahal. Berapa harganya? Jutaan, sembarangan. Unta harganya mahal, apalagi unta merah. Unta yang terkenal di Arab, unta yang paling mereka katakan unta kesayangan atau unta yang paling berharga itu unta merah. Dikenal dengan unta merah itu ya. Itu harganya mahal sekali itu. Kalau cuma 5 juta belum dapat. 10 juta pun masih lagi, paham ya? Nah, intinya harganya mahal. Berapa Allah alam, mahal. Pokoknya ya, unta mahal sekali. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau, bainama fil udhiyah tuz'an sab'ah fa idza arada insanun an ya'uq bi ibilin fa 'anil ghulam ba'iran. Masyaallah. Kalau ada orang mau akikah dengan unta, kalau anaknya laki-laki 2 unta, wa 'anil jariyah kalau anak perempuan ba'irun wahid 1 unta. Hadza idza qulna bil izza, ini kalau dikatakan sah. Ini pendapat yang mana sah, berarti konsekuensinya seperti itu. Kalau anaknya laki-laki 2 unta, kalau anaknya perempuan 1 ekor unta. Nah, kita lihat sini, kata beliau, wa ma'a dzalik fasyatu afdal wala syak. Bersamaan dengan itu, kambing itu lebih apa? Lebih afdal. Nah, tanpa diragukan lagi. Kambing lebih afdal tanpa diragukan lagi. Li'anal insana yataraddad fi kaunil ba'ir juz'i. Nah, karena manusia masih bimbang, masih bingung. Sah atau enggak ya kurban unta? Tapi kalau kambing kan enggak diragukan lagi. Ijma' sudah, kambing. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing, enggak ada perselisihan. Tapi kalau masalah unta, manusia masih yataraddad, masih bimbang, ragu, sah atau tidak. Wa hadza madhhabul Hanabilah. Mohon insyaallah. Jadi kalau yang namanya ibadah itu harus mencocoki apa? Jenisnya. Yang pertama kemarin harus mencocoki apa? Sebabnya. Sebabnya kenapa? Antum baca kalimat tauhid la ilaha illallah, sebabnya kenapa sebabnya? Dicocokkan syariat lagi. Sebabnya ini yang peringati Maulid Nabi ya, bid'ah. Karena sebabnya tidak sesuai dengan syariat. Paham belum? Antum misalkan mau tadi apa? Mau kurban dengan ayam ya enggak sah. Karena ayam bukan hewan kurbanan itu, jenisnya harus cocok. Sekarang yang berikutnya yang ketiga, salisan yang ketiga, antakuna muwafiqatan syar'i fi qadriha. Penting juga ini. Hendaknya ibadah tersebut mencocoki syariat pada apa? Kadarnya, jumlahnya. Paham ya? Qadriyah itu kamiyah. Kamiyah itu jumlahnya. Contohnya antum salat duhur. Antum salat duhur ibadah bukan, Husain? Ibadah, tapi 5 rakaat. Gimana, sah enggak salatnya? Enggak sah karena menyelisih syariat. Jumlah salatnya kan, jumlah rakaatnya berapa? Duhur 4 rakaat. Nah, dia malah salat duhur 5 rakaat. Menyelisih apa? Syariat. Kita lihat. La budda an takuna al-ibadatu muwafiqan li syar' fil qadri, yakni al-kamiyah. Masyaallah, harus yang namanya ibadah itu mencocoki syariat pada kadarnya, jumlahnya. Nah, kamiyah jumlahnya, jumlah ritual tersebut atau jumlah perbuatan ibadah tersebut berapa? Kalau rakaat berapa rakaat? Kalau hitungan berapa hitungannya gitu loh. Summa in zada aw naqasa, kemudian kalau lebih atau kurang, fa in kana la yanfasil ba'daha an ba'd batulat. Penting ini. Kalau jumlahnya itu bertambah, jumlahnya lebih atau kurang, kemudian amalan itu amalan yang apa? Amalan yang tidak terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya, batal. Contohnya apa amalan yang tidak terpisah? Amalan apa contohnya tidak terpisah? Amalan sholat duhur. Sholat duhur itu terpisah enggak antara 4 rakaat itu? Enggak terpisah kan? Nah, antum mau sholatnya cuma 3 rakaat duhur, batal. Kurang berarti kan? Atau antum sholatnya 5 rakaat, batal sholatnya karena apa? Lebih. Tahu belum? Itu amalan yang apa? Amalan yang tidak terpisah. Ada enggak amalan yang terpisah? Ada. Contohnya apa? Antum zikir setelah salat. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar berapa kali? 33 kali. Nah, antum bacanya 40 kali. Amalan zikir dengan salat terpisah atau enggak? Terpisah enggak? Terpisah. Antum baca zikirnya, tasbihnya 40 kali. Tahmidnya 40 kali. Takbirnya 40 kali. Tanyalah kenapa 40 kali? Ibadah katanya.
Ini ibadah nih katanya. Kita katakan itu menyelisih apa kadarnya, karena kadarnya cuma 33. Paham belum? Nah, secara global seperti itu kita lihat. Wa in kana yanfasil ba'dahu an ba'd lam tabtul, lakin yunha 'an zaid, masyaallah. Tapi kalau amalan itu terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya, enggak batal. Antum zikirnya enggak batal. Antum zikir 33 kali tadi, kok antum melebihkan 40 kali, itu enggak batal. Zikirnya enggak batal. Cuman menyelisih apa? Menyelisih sunnah gitu loh. Paham belum? Yang sunnah berapa kali? Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Lah antum malah bacanya 50 kali. Takbir 50 kali, tahmid 50 kali, tasbih 50 kali. Zikirnya antum itu enggak batal, cuman menyelisih sunnah. Karena amalan terpisah kan? Beda sama salat tadi. Kalau salat itu harus sama. Berlangsung, bersambung gitu. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Lah kok antum salatnya 3 rakaat enggak sah. Kok antum salatnya 5 rakaat? Batal salatnya. Paham maksudnya? Naam. Barakallahu fikum, kita lihat sini. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini apa kata beliau? Fa misalu ma la yanfasil ba'dahu an ba'd. Contohnya amalan yang tidak terpisah sebagiannya dari yang lainnya. Lau shalat dhuhra khamsan. Kalau ada orang salat zuhur 5 rakaat, masyaallah. Saking semangatnya salatnya 5 rakaat dia. Qulna, kita katakan la tasih shalah. Kita katakan salatnya enggak sah. Idza kana muta'ammidan, kalau orang yang sengaja. Li'annahu khalafa syara' fil qadr. Karena dia menyelisih syariat pada apa? Dari sisi apa? Pada kadarnya. Jumlahnya dia menyelisih. Seharusnya salat zuhur berapa rakaat? Alhamdulillah seharusnya 4 rakaat. Lah dia malah 5 rakaat. Enggak sah salatnya. Walau sajada sujudan wahidan, walau raka'a marratan fi shalatidz zuhur. Kalau ada orang rukuk 2 kali pada salat zuhur, qulna la tasih. Maka kita katakan apa? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Kenapa enggak sah, Husain? Karena seharusnya rukuknya berapa kali salat zuhur? Kalau ada orang rukuk salat zuhur rukuknya 2 kali tok, enggak sah salatnya. Lah kenapa enggak sah? Karena seharusnya jumlahnya berapa kali rukuknya? 4 kali. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Qulna la tasih, kita katakan enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena menyelisih syariat dari siapa? Kadarnya, jumlahnya. Walau sajada sujudan wahidan, kalau sujud sekali tok. Salat zuhur sujudnya sekali tok, sujudnya. La tasih, qulna la tasih, kita katakan enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena menyelisih syariat dari siapa? Kadarnya, jumlahnya gitu loh. Jumlahnya kan enggak cocok, masa salat zuhur cuma sujud sekali tok. Sah enggak sah? Enggak, seharusnya berapa salat zuhur sujudnya? Seharusnya berapa salat zuhur sujudnya? 8. Paham ya? 8. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Perlu diperhatikan baik. Sekali tok sujudnya enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena dia menyelisih syariat dari siapa? Kadarnya, jumlahnya. Walau shalat dhuhra salasan, qulna la tasih. Ada orang salat zuhur cuma 3 rakaat, kita katakan enggak sah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ada orang salat zuhur cuma 3 rakaat, kita katakan enggak sah. Kita katakan apa? Enggak sah salatnya. Naam. Li'annahu khalafa syara' fil qadr, karena dia menyelisih syariat dari siapa? Jumlahnya. Seharusnya berapa rakaat jumlahnya zuhur itu? Antum? 4 rakaat. Seharusnya berapa kali sujudnya? 8. Seharusnya berapa kali rukuknya? 4. Paham ya? Seharusnya berapa kali baca Al-Fatihahnya? Salat zuhur 4 juga ya, rukunan itu. Naam. Contohnya sekarang yang terpisah. Wa misalu ma yanfasil. Contohnya amalan yang terpisah. Amalan yang terpisah. Contohnya apa? Lau annahu sabbaha duburas salati al-maktubah 40 wa hamida 40 wa kabbara 40. Kalau contohnya ada orang tasbih subhanallah setelah akhir salat itu, salat wajib, dia baca tasbih subhanallah 40 kali. Wa hamida alhamdulillah 40 kali. Wa kabbara Allahu akbar 40 kali juga. Qulna hadza khilafus sunnah la syak. Kita katakan ini menyelisih sunnah. Ini menyelisih apa? Perbuatan ini menyelisih as-sunnah, enggak diragukan lagi. Kenapa? Karena as-sunnah menganjurkan berapa kali? 33 kali. Paham ya? Karena as-sunnah menganjurkan 33 kali. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Wa idza qasada at-ta'abbud bi hadzal adad. Kalau orang ini mengatakan, aku ingin ibadah kok, tak lebihkan seharusnya 33 kali. Dia tahu, dia sengaja ana lebihkan 40.
Biar apa? Sisanya untuk ibadah katanya. Kita lihat. Wa idza qasada at-ta'abbud bihadzal 'adat fa huwa mubtadi'. Allahul musta'an. Kalau dia menginginkan dengan perbuatan tersebut tasbih 40 kali, tahmid 40 kali, takbir 40 kali, dia menginginkan ibadah dengan jumlah tersebut, maka dia mubtadi', telah melakukan perkara bid'ah. Kenapa kalau demikian? Karena syariat enggak seperti itu. Syariat cuma menyarankan berapa? 33 kali. Kan itu. Kita lihat di sini. Lakin ma wafaqal adad al-masyru', akan tapi yang mencocoki jumlah yang disyariatkan, berapa jumlahnya di Isa? Jumlah yang syariatkan berapa tadi? Masing-masing tasbih, tahmid, tahlil, takbir 33 kali. Nah, yang mencocoki jumlah yang syariat tersebut salatun wa salatin 33 kali fa innahu yusabu alaih. Dia dapat pahala. Wala yabtul bi tasbih. Tasbihnya enggak batal. Dia dapat pahala. Li'anna hadza yumkin infisalu ba'dihi an ba'd. Karena amalan ini mungkin terpisah sebagian dari yang lainnya, itu loh. Paham belum? Terpisah kan, cuma tambahannya itu yang perlu diperhatikan. Tambahan berapa berarti? 33 kali menjadi 40, berarti tambahnya berapa, Ihsan? 7. Paham ya? Tambahannya itu yang perlu diperhatikan. Nah, ya'ni la naqul, maksudnya kami enggak mengatakan yustaratu liqabuli tasbih al-ula sihhatut tasbih ila akhir wahidatin minhu. Kami enggak mengatakan, nah barakallahu fikum, disyaratkan apa? Disyaratkan untuk diterimanya apa? Disyaratkan untuk terima tasbih yang pertama. Harus barakallahu fikum, tasbih tersebut tidak disyaratkan harus apa? Dikatakan sahih sampai akhir. Sampai akhirnya harus apa? Harus sama semuanya, harus 33 kali. Itu bukan syaratnya. Cuman itu adalah amalan yang sudah disyariatkan, syaratnya tidak. Lakin naqul fi shalah, akan tapi dalam salat yusyaratu li sihhatiha an takuna syurutus shihhah fiha min awwaliha ila akhiriha. Kalau salat iya. Karena salat itu amalan bersambung. Salat itu amalan yang bersambung sehingga disyaratkan apa? Untuk dikatakan salat itu sah atau benar, apa? Syarat salat tersebut dari awal sampai akhir sama. Harus ditunaikan. Tapi kalau tasbih, paham ya? Tasbih yang pertama, nah barakallahu fikum, tahmid, takbir itu kan enggak disyaratkan, antum pisah pun enggak masalah. Paham ya itu ya? Setelah 33 kali antum pisah pun enggak masalah. Tapi kalau salat enggak bisa. Salat harus apa? Harus sesuai dengan syariat bersambung gitu loh. Paham ya? Sesuai dengan syariat bersambung. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Naam. Lau zada fi tasbihat wa tahlilat wa takbirat allati ba'da shalah wa qala. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau dia lebih, tasbihnya lebih, tahlilnya lebih, takbirnya lebih setelah salat, dia mengatakan ana lam aqsud ibadah, inna ma qasadtu ziyadat khair katanya. Jadi 33 kali tadi, dia bacanya berapa? 40 kali. Kata dia, aku enggak menginginkan ibadah kok. Tujuan kami menambahkan bukan ibadah, tapi untuk biar mendapatkan kebaikan. Biar tambah kebaikannya katanya. Kita lihat al-jawab annahu yusab. Jawabannya, orang tersebut dikasih pahala. Lakin la yusabu sawabudz dzikr al-muqayyad. Tapi dia enggak dapat pahala. Perhatikan ya. Dia tidak dapat pahala zikir yang telah ditentukan. Karena zikir yang telah ditentukan berapa kali? Seharusnya 33 kali. Nah, dia malah tambahkan sama dia. Dia dapatnya cuma pahala kebaikan itu aja. Li'anna dzikra al-muqayyad lahu khasiyah fa thawabu aksar. Dikarenakan zikir muqayyad, zikir yang telah ditentukan 33 kali itu memiliki kekhususan sehingga pahalanya lebih banyak. Antum zikir, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya masing-masing, nah barakallahu fikum, 33 kali, masing-masing 33 kali. Nah, itu bagaimana? Pahalanya lebih besar atau lebih besar ketika antum baca tasbih, tahmid, takbir 40 kali? Lebih besar mana pahalanya? Antum ketika baca tasbih, takbir, tahmid 33 kali dengan antum baca 40 kali masing-masing tadi itu, lebih besar mana pahalanya? Apa belum pertanyaannya? Antum ketika baca tasbihnya subhanallah, subhanallah 33 kali, kemudian tahmidnya alhamdulillah 33 kali, kemudian takbirnya Allahu akbar 33 kali, lebih besar mana pahalanya ketika antum baca 33 kali dengan baca 40
40 kali. Lebih besar yang mana? Hah? Zikir muqayyad lebih besar. Zikir muqayyad zikir yang ditentukan yang dalil itu loh. Berarti yang 33 kali. Paham belum? 40 itu kan nanti tambahannya terus ziyadatul khair. Jadi yang paling tepat justru apa? 33 kali itu lebih besar pahalanya karena apa? Itu dzikrul muqayyad namanya. Diikat dengan dalil itu loh. Walihada naqul iqta' qira'atal Qur'an min ajli ijabatil muadzin. Penting juga nih. Oleh karena ini kita katakan putuslah baca Al-Qur'an dalam rangka menjawab muadzin. Jadi ketika antum baca Al-Qur'an kalau ada muadzin dikumandangkan, muadzin mengumandangkan adzan, itu justru lebih afdalnya dia enggak baca Al-Qur'an tapi jawab muadzin. Idza sami'tul muadzin faqulu misla ma yaqul muadzin. Hadisnya itu. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang muadzin ucapkan, kecuali dalam lafaz apa? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah apa yang diucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama. Naam. Maksudnya bagaimana? Baca Al-Qur'an ketika adzan dikumandangkan dengan apa? Menjawab muadzin itu justru apa? Menjawab muadzin lebih afdal. Karena waktu-waktunya ditentukan tadi. Li'anna ijabatul muadzin fi waqtih, karena menjawab adzan itu pada waktunya. Nah, dzikrun muqayyad, zikir yang ditentukan, ditetapkan itu pada waktunya. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Fa yakunu afdal min qiraatil Qur'an al-mutlaqah. Maka yang seperti ini keadaannya, nah lebih afdal daripada apa? Daripada baca Al-Qur'an secara mutlak. Faham maksudnya? Seperti itu. Jadi dilihat kondisinya, situasi, kondisi dan tempatnya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain? Nah, barakallahu fikum, antum ketika habis apa? Habis salat sunnah. Habis salat sunnah, para ulama berbeda pendapat afdal mana, baca Al-Qur'an atau berdoa. Nah, Asy-Syaikh Shalal Fauzan merajihkan bahwasanya berdoa lebih afdal. Berdoa lebih afdal. Karena kenapa berdoa lebih afdal? Karena berdoa tersebut ada nas khusus baina kulli adanain. Na barakallahu afanya. Ad-du'a, na barakallahu fikum, baina al-adanain la turad. Doa atau la yurad itu ya. Doa antara dua adzan, dua adzannya adzan dan iqamah, maka enggak akan ditolak. Nah, maka di situ para ulama menjelaskan dia berdoa lebih afdal daripada baca Al-Qur'an ketika menunggu imam datang. Paham ya? Di antara apa? Di antara adzan dan iqamah tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi ketika orang beribadah harus mencocoki apa? Sebabnya, jenisnya dan kadar bilangan atau jumlahnya tadi itu. Nasallahu alaihi wasallam. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.